Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak hari ini? Baik ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita masuk kepada materi, Bu Sia akan mengabsen terlebih dahulu siapa dari kelas 9A yang tidak berangkat sekolah. Ada yang tahu enggak temannya siapa saja yang tidak berangkat sekolah? Ada Juli, ada yang tahu Juli kenapa? Sakit. Kemudian siapa lagi? Raffi, ada izinnya enggak? Tanpa izin ya. Ada lagi? Lulu, izin berarti. Kemudian ada lagi enggak? Alvaro kenapa? Oh, Alvaro juga sakit. Berarti ada 4 anak ya yang tidak berangkat. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas materi baru, yaitu mengenai bab 5. Silahkan dibuka bukunya semuanya, halaman 51. Sembari Bu Siha juga menjelaskan lewat proyektor ya. Sudah dibuka semuanya? Sudah ya? Kita akan membahas mengenai materi ariyah. Ada yang sudah belajar pengertian dari ariyah itu apa? Oke, kita masuk dulu ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bu Sia akan menjelaskan terlebih dahulu materi apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mengenai pengertian ariyah. Kemudian ada dasar hukum dari ariyah, rukun dan syarat ariyah, kewajiban peminjam, masalah dalam ariyah, dan yang terakhir pastinya adalah hikmahnya ariyah. Yang pertama, sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, pertama adalah kita membahas mengenai pengertian ariyah. Menurutmu, kata ariyah itu berasal dari bahasa apa? Oke, betul. Kata ariyah berasal dari bahasa Arab. Di mana secara bahasa pengertian dari ariyah adalah pinjam meminjam. Sedangkan secara istilah silakan dibaca melalui proyektor. Oke, lebih rincinya ariyah adalah pinjam meminjam sesuatu dengan mengambil manfaat dan harus dikembalikan seperti semula. Sistem ariyah ini kita tidak boleh yang namanya mengambil barang. Kita hanya boleh memanfaatkan barang yang kita pinjam. Seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk kepada dasar hukumnya ariyah. Di bukumu juga sudah ada di halaman 52. Dasar hukum dari ariyah itu ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 2. Kita baca bersama-sama mulai dari tahu terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya apa? Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Menurut kalian, dari dasar hukum pada Quran surat Al-Maidah ayat 2, hukum daripada ariyah itu apa? Anindra menjawab sunnah. Ada yang menjawab lagi selain sunnah enggak? Ada lagi? Oke, betul sekali ya. Dari Quran surat Al-Maidah ayat 2 kita sudah mengetahui bahwasanya hukum daripada ariyah semulanya adalah sunnah ya. Yaitu apa? Alasannya karena mengandung nilai ta'awun. Yang tadi sudah kita baca wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awun itu apa? Tolong menolong. Seperti itu ya. Contohnya sangat mudah sekali. Kalian meminjamkan pulpoin terhadap temanmu, kemudian meminjamkan sepeda karena temanmu sangat membutuhkan. Nah, itu contoh daripada hukum ariyah yang sunnah ya. Ada nilai ta'awun. Ta'awun itu apa? Tolong menolong. Kemudian hukumnya ariyah itu bisa berubah menjadi wajib. Apabila ada yang tahu? Bisa dibaca? Terlalu kecil ya? Oke, sorry ya. Apa? Karena
dalam keadaan gawat darurat. Ini sebenarnya di bukumu juga sudah ada di halaman 53 kalau nggak salah. Nah, di situ juga sudah ada ya. Hukum Arya dari sunnah bisa berubah menjadi wajib karena adanya keadaan gawat darurat. Ada yang bisa mencontohkan? Oke, coba pakai mikrofon ya. Contohnya apa, Nindra? Meminjamkan kendaraan untuk mengantar orang sakit dalam keadaan gawat. Oke ya, betul sekali. Berubah menjadi wajib apabila ada keadaan gawat darurat. Contohnya apa? Meminjamkan kendaraan untuk mengantarkan orang yang sakit. Contohnya, kalian kebetulan punya kendaraan, entah itu kendaraan motor maupun mobil. Kemudian tetanggamu meminta tolong untuk diantarkan ke rumah sakit. Itu hukumnya sudah tidak sunnah lagi, tetapi wajib. Khawatirnya apa? Kalau tidak diantarkan, nanti khawatirnya akan menimbulkan masalah yang lebih serius lagi. Entah itu meninggal dunia maupun penyakitnya semakin parah. Selanjutnya, hukum Arya pun bisa berubah menjadi haram. Pastinya juga ada alasannya. Alasannya apa? Karena karena adanya tindakan kriminal. Silahkan di halaman 53 itu bisa kalian garis bawahi poin pentingnya mengenai hukum-hukum daripada Arya. Sunnah itu alasannya apa, contohnya apa, kemudian wajib itu alasannya apa dan contohnya seperti apa. Dan yang terakhir haram alasannya apa dan contohnya seperti apa, itu sebenarnya sudah ada di bukumu. Ya. Mengenai hukum Arya yang bisa dikatakan haram, itu contohnya adalah meminjamkan, yuk dibaca bersama-sama yuk. Meminjamkan pisau untuk membunuh orang. Contohnya ada temanmu, aku tak minjem pisau ya. Terus kalian tanya, lah pisau buat apa? Dia secara terus terang, aku ingin membunuh temanku yang lainnya. Kenapa? Karena dia hutang tidak bayar-bayar. Nah, seperti itu. Kalau kalian tahu alasan pastinya atau kalian punya firasat yang buruk, lebih baik tidak perlu dipinjamkan. Seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Cukup jelas ya? Oke, berarti kita lanjut. Selanjutnya adalah tentang rukun dan juga syaratnya Arya. Di sini sudah Bu Siha sudah bisa bedakan ya warnanya ya. Untuk yang warna oranye kecoklatan itu adalah rukunnya. Kemudian untuk yang warna hijau adalah syaratnya. Kalau di bukumu juga sudah ada. Untuk simbolnya yang A, B, C, D itu termasuk rukun. 1, 2 itu termasuk syaratnya. Berarti menurutmu rukun dari Arya itu ada berapa? Coba dicek di bukumu. Rukunnya Arya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Bisa disebutkan ya. Yang pertama adalah adanya pemberi pinjaman. Yang kedua, adanya seorang yang peminjam. Yang ketiga, barang yang dipinjamkan. Dan yang terakhir adalah akadnya. Berarti ada 4 rukun daripada Arya. Selanjutnya kita bahas mengenai syaratnya. Yang pertama adalah syarat pemberi pinjaman. Itu apa saja? Yang pertama adalah berhak berbuat kebaikan atau ta'awun itu ya. Kemudian yang kedua adalah barang yang dipinjamkan bukan milik orang lain. Intinya kalau kamu ingin meminjami harus milikmu sendiri. Tidak milik temanmu, kamu minjam, kemudian kamu pinjamkan lagi ke temanmu yang lain. Itu tidak boleh. Khawatirnya apa? Terjadinya kerusakan maupun kehilangan. Seperti itu. Kemudian syarat yang kedua bagi si peminjam. Syaratnya apa yang pertama? Yang pertama adalah berhak menerima kebaikan. Karena biasanya orang yang pinjam itu kan sangat membutuhkan sesuatu tetapi kebetulan dia tidak punya. Kemudian yang kedua adalah tadi yang sudah Bu saya jelaskan di awal mengenai Arya ini hanya boleh mengambil manfaatnya saja dari barang yang
dipinjamkan. Seperti itu. Selanjutnya, untuk yang poin C, syaratnya barang yang dipinjam yang pertama adalah terdapat manfaatnya, ada manfaatnya. Dan yang kedua adalah barang itu tidak habis setelah diambil manfaatnya. Berarti intinya kalau kalian meminjam suatu barang, kemudian kebetulan barang itu bisa habis, maka intinya bagaimana? Harus dikembalikan dengan utuh. Contohnya, kalian butuh sekali motor karena kalian ingin perjalanan jauh. Kebetulan kalian tidak punya motor, pinjamlah kepada temanmu. 1 hari penuh kalian minjam. Menurutmu bensinnya berkurang banyak enggak? Berkurang banyak, maka dari itu harus diganti bensinnya. Seperti itu ya. Intinya kalau memang barang tersebut kemungkinan bisa habis ya harus diganti. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah akad. Akad itu bisa secara perkataan, bisa secara isyarat gitu ya. Selanjutnya di sini ada juga kewajiban peminjam ya. Yang pertama adalah mengembalikan barang kepada pemiliknya. Kalau memang sudah selesai kamu meminjam, harus segera dikembalikan ya, tidak boleh ditunda-tunda karena itu bukan milikmu. Kamu hanya bisa memanfaatkan barang saja. Kemudian yang kedua adalah mengganti apabila rusak atau hilang. Itu sudah konsekuensi dari si peminjam. Kalau barangnya rusak, kalau barangnya hilang, ya harus diganti. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah selama kamu meminjam barang kepada temanmu, maka barang tersebut harus dirawat dan dijaga barang tersebut sehingga tidak terjadinya kehilangan atau kerusakan. Kemudian poin yang selanjutnya itu ada di halaman 54, silakan dibuka semuanya. Sembari kalian juga melihat proyektor dan mendengarkan apa yang bisa jelaskan ya. Masalah dalam area di bukumu itu ada 7 poin ya, atau sampai poin F. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah seorang peminjam barang diperkenankan memakai dan memanfaatkan barang sebatas yang diizinkan pemiliknya. Kalau di bukumu sudah ada contohnya. Contohnya ada seseorang yang ingin meminjam tanah. Contohnya tanahnya itu 1 hektar. Selanjutnya, akadnya yang diizinkan itu hanya boleh digunakan untuk menanam padi saja. Maka ya harus ditanamkan apa? Tanaman padi saja, tidak boleh diganti dengan tebu, tidak boleh diganti dengan tumbuhan yang lainnya. Harus sesuai dengan izin si pemiliknya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, silakan dibaca oleh Rasya. Apabila barang yang dipinjamkan rusak atau hilang dengan pemakaian sebatas yang diizinkan pemiliknya, maka peminjam tidak wajib mengganti. Oke, apabila barang yang dipinjamkan rusak atau hilang dengan pemakaian sebatas yang diizinkan, maka tidak perlu diganti. Ini Bu Sia contohkan mudahnya adalah ketika kalian meminjamkan novel. Biasanya kan cewek-cewek punya novel ya. Contohnya kalian meminjamkan novel. Nova meminjamkan novel kepada Sonia. Kemudian pada awalnya, awal akadnya itu memang Nova tidak memberikan syarat tertentu. Dan dengan sengaja maupun tidak sengaja, Sonia melipat novel tersebut. Kalau melipat itu kan otomatis ada batas ya, ada apa namanya? Ada garisnya ya. Kemudian menurutmu Sonia wajib mengganti novelnya Nova enggak? Tidak, karena tidak ada syarat yang berlaku. Tetapi kalau dari awal Nova sudah bilang, tolong novelnya jangan dilipat ya. Kemudian dengan sengaja maupun tidak sengaja Sonia melipat novel tersebut, walaupun hanya melipat, itu kan juga merusak ya. Maka kalau memang Nova tidak mengizinkan harus diganti novel tersebut. Intinya sesuai dengan izinnya. Gitu. Oke, yang ketiga silakan dibaca oleh siapa ya? Oke, Laila. Apabila dalam proses
pengembalian barang itu membutuhkan biaya, maka yang menanggung adalah pihak peminjam. Oke, apabila dalam proses pengembalian barang memerlukan biaya, maka yang menanggung pihak peminjam. Contohnya, kalian sudah lulus. Kemudian kebetulan kelulusanmu itu yang cewek harus memakai kebaya, yang cowok harus memakai jas, contohnya, ya kan? Dan kalian tidak punya itu. Kemudian kalian meminjam kepada saudaramu yang berada di luar kota. Ya, dengan kalau biar mudah itu kan ya tidak perlu yang namanya kalian menghampiri saudaramu, dipaketkan saja. Pasti kan ada biayanya nih. Nah, maka biayanya yang menanggung adalah si peminjam, gitu. Kemudian yang keempat, silakan dibaca oleh Royan. Akad Arya boleh diputus dengan ketentuan tidak merugikan. Oke. Akad Arya boleh diputus dengan ketentuan tidak merugikan. Intinya kalau memang sudah selesai digunakan sesuai dengan waktunya, maka ya sudah harus segera dikembalikan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Serius? Cukup jelas? Oke. Yang selanjutnya Bu Sia minta dibacakan oleh Nova. Akad Arya akan terputus apabila salah satu pihak ada yang meninggal dunia atau gila. Barang wajib dikembalikan oleh ahli waris. Oke ya, akad Arya akan terputus apabila salah satu pihak ada yang meninggal dunia atau gila. Gila itu kan sudah tidak ada akal sehatnya ya. Maka bagaimana barangnya? Barang tersebut wajib dikembalikan oleh ahli waris. Boleh tidak kalau barang yang dipinjamkan itu dilanjutkan oleh ahli waris ya? Menurutmu boleh enggak? Boleh enggak? Coba angkat tangan yang berpendapat boleh. Angkat tangan yang berpendapat tidak. Aduh, gimana ini ya? Mengenai hal tersebut, maka tidak boleh dilanjutkan oleh ahli warisnya. Apabila ahli warisnya ingin melanjutkan, harus akad lagi. Gitu, harus diulang akadnya. Seperti itu ya. Selanjutnya, yang keenam, silakan dibaca oleh Fadli. Yuk, Deli. Apabila timbul perselisihan dan salah paham, maka yang digunakan adalah pengakuan pemberi pinjaman jika pemberi pinjaman sudah. Terima kasih ya. Apabila timbul perselisihan dan salah paham, maka yang digunakan adalah pengakuan dari pemberi pinjaman. Bu Sia langsung contohkan saja biar kalian tidak bingung. Contohnya Laila dengan Naila. Laila memberikan pinjaman kepada Naila pulpen. Menurut Naila, dia itu sudah mengembalikan pulpennya. Tetapi Laila itu tidak sadar kalau pulpennya sudah dikembalikan. Bahkan buktinya pun juga tidak ada pulpennya. Maka yang digunakan adalah pengakuan dari orang yang memberi pinjaman. Berarti otomatis mau tidak mau Naila harus mengganti pulpen tersebut. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah jika pemberi pinjaman sudah memutuskan atau membatalkan akad, maka peminjam tidak boleh menggunakan barang yang dipinjam. Intinya kalau sudah dikembalikan, maka ya sudah kalian tidak boleh meminjam lagi kecuali ada akad lagi. Seperti itu ya. Kalian minjem pulpen kepada temanmu, sudah kamu kembalikan. Kemudian kamu ambil lagi tanpa bilang pinjam lagi, maka itu tidak boleh. Harus ada akadnya lagi. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Nah ini ya, kita sudah berada di ujung materi, yaitu mengenai hikmah Arya. Bu Sia minta dibaca semuanya ya. Mulai dari poin pertama adalah memberi kegembiraan kepada orang yang mendapat kesulitan dan meminimalisir musibah. Yang kedua, terjalin kasih dan sayang menyayangi. Yang ketiga adalah di sisi Allah, peminjam tercatat sebagai pelaku kebaikan, diberi pahala yang besar, disukai oleh sesama,
dan di akhirat terhindar dari neraka ya. Sangat banyak sekali pahala yang diperoleh oleh orang yang suka memberi pinjaman. Sampai di sini sebelum kita nanti ada sedikit permainan ya. Ada yang ditanyakan enggak? Serius? Ya udah. Berarti kita lanjut ya. Oke ya, jadi ini ada sedikit permainan. Permainannya adalah cari kata. Di sini ada 10 kata mengenai materi Arya dan ada 5 clue. Yang pertama adalah ada materi hari ini itu apa, hukumnya Arya itu apa, sebab hukumnya itu apa saja, dalil Arya maupun rukun Arya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, terus yang paling ujung kelompok 4. Bagi kalian yang memang sudah menemukan, silakan 2 anak perwakilan dari kelompok kalian masing-masing maju ke depan untuk melingkari satu saja terlebih dahulu. Yuk, kelompok pertama, siapa? Ya, Anindra sama ini enggak apa-apa. Silakan. Kamu pengen melingkari yang mana? Nanti ini ada berarti wajibnya dua kata ya per kelompok. Yang mana? Silahkan dilingkari. Dilingkari semua dari ujung sampai ujung yang mana. Oke. Itu apa, Mbak? Dalil. Al-Maidah. Surat Al-Maidah. Ini Al-Maidah itu mengenai apa sih kalau dalam Arya? Dalil hukum dasar. Hukum dasar. Menurutmu masih ingat enggak Al-Maidahnya itu ayat berapa? Ayat 2. Ayat 2 bisa dibacakan? Oh, tidak bisa. Anindra bisa enggak? Tidak bisa. Bisa enggak? Tidak bisa. Oh, belum bisa. Oke, terima kasih ya. Oke. Oh ya, silakan langsung 2, enggak apa-apa. Satu. Maksudnya kan tadi udah 1, terus 1 lagi. Oke, menurut Anindra, haram itu berarti termasuk apa kalau dalam materi Arya? Hukum Arya. Hukum Arya, alasannya tahu enggak? Alasannya apa tuh kok bisa berubah menjadi haram? Karena meminjam untuk tindakan kriminal. Oke, terima kasih ya, Nindra. Seperti itu ya, permainannya sangat gampang sekali. Kemudian yang kelompok 2, silakan 2 anak maju. Ayo, 1, 2. Oke, boleh. April sama Naila, silakan maju. Oke, siapa dulu? Oke, terima kasih. Oke, Naila melingkari materi apa? Arya. Arya itu berada di clue yang mana? Nomor 1. Yaitu Materi hari ini. Oke, materi yang kita bahas hari ini ya berarti ya. Oke, terima kasih. Kemudian April mau melingkari yang mana? Ini. Kamu di pinggir biar kelihatan. Yang mana? Ini tidak harus mendatar dan menurun ya, bisa saja miring gini. Mana? Sama? Iya, ada semua. Sudah ketemu belum? Kalau belum berarti nanti kelompok yang lain dulu. Gitu? Kelompok yang lain dulu ya, nanti bisa kalian cari lagi ya. Oke, berarti kewajibanmu masih 1 nih, kelompok 2 ya. Terus kelompok 3 silakan maju. 2 anak. Oke, kalau sudah bisa menemukan 2 ya langsung 2. Kalau menemukan 1 ya berarti 1 anak dulu. Oke, terus kamu, Rasya.
Ya miring aja. Miringnya yang gimana? Nah, di itu aja sesuaikan aja sama katanya. Kurang enggak itu? Oke ya. Pertama yang Bu saya tanyakan adalah sini, Rizky. Rizky melingkari kata apa? Gawat. Gawat. Gawat itu berada di clue yang nomor berapa? 3. Yaitu Sebab hukum. kalau gawat berarti menurutmu hukumnya yang Wajib. apa? Oh, yang Wajib. wajib. Oke. Terima kasih ya. Terus Rasya sekarang. Sini, Syah. Rasya melingkari apa? Sunnah. Sunnah itu termasuk clue yang di nomor berapa? 3. Di nomor 2. 2 ya. Oke. Terima kasih ya Rasya sama Rizky. Selanjutnya silakan kelompok 4. 2 anak bisa langsung maju kalau memang sudah tahu. Yuk sini. Sini nak. Oke, terus Zangwan mau melingkari yang kata apa? Oke ya, terima kasih. Berarti Bu Sia mau tanya dulu sama sini. Bu Sia tanya dulu sama Fadli. Fadli melingkari kata apa? Wajib. Wajib itu termasuk clue yang nomor berapa? Yang nomor berapa bisa dikasih tahu kelompoknya? 2. Oke, clue yang nomor 2 ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Oke, Zakwan melingkari kata yang apa? Peminjam. Peminjam itu clue-nya ada di nomor berapa? 5. Ada di nomor 5 ya, yaitu tentang Rukun Arya. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya, kelompok 2 sudah ketemu lagi? Ada yang sudah menemukan? Berarti masih ada 3. Yuk, berarti wajibnya kelompok 2 itu 1, cari 1. Kemudian ada 2 lagi, silahkan kelompok 1, 3, dan 4 kalau sudah menemukan kata baru, bisa digarisi. Bisa digarisi lagi. Bisa dilingkari. Siapa yang sudah ketemu? Oke, Bu Sia beri clue lagi ya. Untuk clue yang pertama itu hanya 1. Kemudian clue yang kedua itu ada 3 kata. Clue yang ketiga itu juga ada 3 kata. Clue yang keempat ada 1 kata. Yang kelima berarti ada berapa? 1, 3, 6, 7, 8. Yang kelima ada 2 kata. Nah, itu. Sudah Bu Sia beri clue lagi nih. Oh, enggak gitu, enggak kelihatan, Tante. Siapa? Kalian jangan fokus sama mendatar dan menurun saja ya. Untuk yang hukum Arya itu kan sudah semua ya. Sudah ada haram, sudah ada sunnah, kemudian sudah ada wajib. Berarti yang ketiga, sebab hukumnya itu kan masih ada 1 saja, yaitu gawat. Nova, silakan. Zaman apa? Oh, iya. Terus? Oke. Itu kata apa, Nova? Kriminal. Kriminal itu berada di clue yang nomor berapa? Clue nomor Apa? Ada yang bisa mengatakan apa? Bisa kasih tahu enggak? Nomor berapa? 2. 2 atau 3? Oh, 3. Oke, 3 ya. Sebab hukumnya adanya tidak kriminal. Menurutmu kalau kriminal itu berarti hukumnya apa? Haram. Oke, makasih ya. Masih ada 2. Silakan, yuk April. Yang mana April? Nah, itu. Apa yang kamu lingkari? Akad. Akad berada di clue yang nomor berapa? Nomor berapa? Oh, oke, nomor 5. Oke, nomor 5 ya. Terima kasih. Kemudian yang terakhir ada 1 kata lagi. Siapa yang mau melingkari? Maksud Ibu Sia yang melingkari. Berarti apa? Sebab hukumnya itu masih 1 yang belum.
Bisa kasih clue lagi. Sebabnya hukum sunnah itu apa? Karena adanya apa? Sebab atau alasannya apa? Apa? Tidak ada, berarti Bu Siani yang melingkari sendiri. Najwa kan belum. Cepet Naj. Udah ketemu tuh? Yuk. Enggak. Bisa. Oke, Najwa silahkan dilingkari. Ini kata terakhir nih. Yang mana? Nah. Akhirnya. Apa Najwa? Itu kata yang kamu lingkari. Tahun. Oke, tahun itu berada di clue yang nomor berapa? Yang nomor 3. Kalau tahun berarti hukumnya itu apa? Sunnah. Oke, terima kasih ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai semua. Berarti yang banyak menjawab ada di kelompok 1. Terima kasih semuanya ya. Oke. Lagi dan lagi Bu Sia tanyakan untuk yang terakhir kalinya. Ada yang mau ditanyakan enggak mengenai materi Arya ini? Sudah ya, cukup mudah ya. Ya kan? Intinya apa sih? Ya udah, intinya pinjam meminjam saja. Itulah namanya Arya. Bahasa kerennya atau bahasa Arabnya itu Arya gitu loh. Kalian juga pasti sering melakukan Arya tersebut. Gitu ya, berarti bisa cukupkan? Kesimpulan yang bisa kita pelajari mengenai materi Arya bahwasanya pengertian Arya adalah pinjam meminjam. Hukum daripada Arya utamanya adalah sunnah. Yaitu sesuai dengan Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. Untuk tugasnya adalah meresum materi mengenai Arya. Itu ya, minggu depan insya Allah kita kumpulkan. Dari Bu Sia cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya.